Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah, mari kita lanjutkan review dari drama Parallels episode 3 dan juga 4. By the way, Mimin mohon maaf ya, jangan salfok sama suara hujan ya. Jadi ya anggap aja itu sebagai musik tambahan. Oke teman-teman, yuk kita mulai review dari drama Parallels episode 3 dan juga 4. Ini dia reviewnya. Sementara itu Bilal ternyata ingatannya sudah mulai ada nih, walaupun masih samar-samar. Dia mengingat bahwa dia memiliki seorang istri dan juga 2 orang anak. Namun dia mengatakan kepada Sam bahwa dia sampai sekarang masih nggak ingat gimana wajah istrinya. Namun yang dia ingat, dia punya 1 istri dan juga 2 anak. Setelah itu mereka melanjutkan diskusi bagaimana mencari keberadaan dari Victor dan juga Romani. Lalu si Sam memiliki sebuah ide nih, gimana kalau mereka pergi menemui ayahnya si Hugo, anak kecil yang di episode 1 yang juga tiba-tiba menghilang secara misterius sama seperti teman mereka. Siapa tahu dengan menemui orang tuanya Hugo, mereka bisa menemukan jawaban. Di sisi lain si Pak Pol dibuat terheran-heran karena hasil sidik jari yang ditemukan di mobilnya ibunya Bilal itu adalah sidik jari Bilal sendiri. Walaupun ukuran tangannya berbeda, tapi ketika dicocokkan sidik jarinya cocok 100%. Ya iyalah, kan orangnya sama, cuma beda umur doang. Setelah itu dia pergi ke rumah ibunya Bilal dan mencoba menawarkan kopi gitu. Dan di sanalah dia mencoba menggali informasi lagi tentang orang yang ditemuin sama ibunya Bilal di mobilnya pada malam itu. Di sini si Pak Pol juga mengatakan kepada ibunya Bilal bahwa si Sam mengubah ciri-ciri dari orang tersebut. Dan ibunya Bilal mengatakan bahwa dia yakin kalau orang itu memiliki kacamata. Namun keterangan terbaru dari Sam bahwa orang itu tidak memakai kacamata. Jadi bertolak belakang. Sementara itu ayah tirinya si Romani itu dia karena keasikan main game jadi lupa ngejemput anaknya dia. Untung aja adiknya Romani itu nggak kenapa-napa, dia cuma pergi ke lokasi tempat ada kenangannya dia bersama Romani. Namun ketika dia mendengar sebuah suara, dia langsung memutuskan untuk segera pergi dari sana. Dan ketika itu dia bertemu dengan ayahnya dia dan langsunglah dijemput oleh ayahnya. Dan ternyata di situ ada seseorang yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Nah, kira-kira siapakah orang itu? Apakah itu Romani? Kita lihat aja nanti teman-teman. Kemudian Bilal dan juga Sam bakal menjalankan rencana mereka untuk pergi ke rumahnya si Hugo, di mana di sini si Bilal ini pura-pura menjadi seorang jurnalis gitu. Dan untung aja ayahnya si Hugo itu enggak curiga sama sekali, dan disinilah mereka menjalankan rencananya. Dimana di sini si Bilal mengajak ayahnya Hugo untuk berbicara, sedangkan si Sam itu pergi ke kamarnya si Hugo untuk mengambil foto-foto terkait tentang di mana lokasi hilangnya si Hugo itu. Dan untung aja nggak butuh waktu lama, Sam berhasil menemukan foto-foto lokasi hilangnya Hugo. Setelah itu mereka langsung pergi ke lokasi berdasarkan foto tersebut. Dan yang paling mengejutkan adalah lokasi tersebut ternyata dekat dengan bunker tempat mereka berpesta ketika ulang tahunnya Bilal pada malam mereka menghilang. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang ada di tempat tersebut? Karena tempatnya berdekatan dengan tempat hilangnya si Hugo. Kemudian kita dialihkan lagi ke dunia paralel yang lain, tempat dari si Victor. Dan ini kayaknya beberapa tahun kemudian, di mana di sini si Victor sudah berumur 17 tahun dan di sekolah pun dia tetap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya dan juga terus-terusan dihubungkan dengan hilangnya abangnya dia, Sam. Kemudian ada seorang perempuan yang mencoba mendekati Victor dan mengatakan bahwa dia nggak peduli tentang apa yang diomongkan oleh orang lain. Tapi ternyata dia mendekati Victor karena ingin mengorek-ngorek informasi tentang hilangnya Sam, sehingga ngebuat si Victor itu emosi banget sama si cewek dan dia langsung pergi meninggalkan si cewek itu. Ada udang di balik bakwan ternyata. Kemudian inilah si Romani dalam versi dewasa yang sudah berumur 18 tahun. Dia juga masih cukup sering bertemu dengan ibunya Bilal, dan ketika itu ibunya Bilal memberikan sebuah buku kepada Romani yang kemungkinan buku itu ditujukan oleh Bilal untuk Romani, karena kan Bilal kan juga sebenarnya menaruh perasaan kepada Romani tapi dia menahan karena kebetulan Sam juga suka sama Romani.
Ketika Romani ngebuka buku yang ditulis oleh si Bilal, dia melihat dan juga mulai tahu perasaan Bilal kepada dirinya yang sebenarnya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Kemudian ibunya Romani pun akhirnya tahu kebusukan dari suaminya yang sering ngambil duit dan juga sering main judi. Di sini ibunya Romani mencoba menghentikan suaminya, tapi suami tak ada akhlak ini tetap aja nggak ngerasa bersalah dong. Alhasil terlibatlah pertengkaran di antara mereka berdua sehingga penyakit jantungnya ibunya Romani itu kambuh dan alhasil emaknya langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi ternyata emaknya enggak tertolong dan Romani pun harus kehilangan emaknya dia. Setelah itu, dengan tak ada rasa bersalahnya, si ayah tirinya Romani ini mengatakan bahwa dirinya akan membawa adiknya Kamil tinggal bersama dirinya. Namun di sini si Romani nggak menyetujui pernyataan dari ayahnya dan dia mengatakan bahwa dialah yang akan merawat Kamil karena kalau dirawat sama ayahnya entah menjadi apa nanti tuh anak, ya kan? Dasar nih, nggak ada akhlak bener loh nih orang. Di sisi lain, Victor ternyata masih terus mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari temannya di mana fotonya terkena lemparan bola diedit dan dia pun langsung ditertawakan oleh teman-temannya. Dan dia pun ketika itu hampir aja mengeluarkan kekuatannya sehingga lampu di ruangan kelasnya roboh. Setelah itu dia mencoba mencari informasi tentang hilangnya abangnya dia dan disitulah dia menemukan bahwa kemungkinan hilangnya abangnya dan juga si Bilal itu karena ada eksperimen dari IRN. Nah kebetulan malam itu ada percobaan uji alat dari IRN itu lagi sehingga dia mengajak Romani untuk pergi ke hutan yang ada bengkernya itu lagi. Nah di sini awalnya Romani itu nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Victor kepadanya karena ketika mereka masuk ke dalam dan menunggu ternyata enggak terjadi apa-apa walaupun sudah menunjukkan pukul 11 malam sesuai dengan yang dijanjikan oleh si Victor kepada si Romani. Dan ketika mereka keluar si Romani kaget banget dong. Tiba-tiba aja di pintu itu ada polis lain dan itu menandakan bahwa mereka sudah ada di dimensi yang lain. Ketika mereka pergi keluar, si Romani tambah kaget lagi ketika dia melihat bahwa ada informasi bahwa dirinya, Victor dan juga Bilal sedang dicari keberadaannya. Lalu Romani pergi ke rumah orang tuanya dan dia melihat bahwa ibunya masih sehat dan juga dia seneng banget karena di dunianya dia di masa depan orang tuanya kan udah gak ada lagi gitu loh. Setelah itu mereka juga mencoba ngecek keadaannya Sam dan ternyata Sam juga masih baik-baik aja. Si Victor seneng banget dong ngelihat abangnya masih dalam keadaan sehat. Dan dia pun langsung meluk Romani. Tapi ternyata ekspresinya langsung berubah ketika dia melihat kedua orang tuanya. Karena mengingat bahwa perlakuan orang tuanya kepada dirinya itu benar-benar gak adil banget. Sehingga dia tiba-tiba aja emosi. Walaupun udah dicoba dihentikan dan juga ditenangkan sama Romani, dia gak mau tahu. Dan di sini juga diceritakan ketika kejadian terbakarnya badannya si Sam pada waktu mereka kecil. Ternyata Victor itu lagi main-main korek api gitu dan dia nggak sengaja ketika emaknya manggil dia nggak memperhatikan kalau itu menyambar ke tubuh abangnya dia yang lagi tidur. Kira-kira begitulah kejadian teman-teman dan dia pun langsung disalahkan oleh kedua orang tuanya. Kasihan banget sih. Setelah itu Romani dan juga Victor versi dewasa mereka pergi ke rumahnya Bilal dan mencoba meminta bantuan kepada ibunya. Keesokan paginya disitulah mereka menceritakan semuanya kepada ibunya Bilal. Dan disitu jugalah ibunya Bilal tersadar bahwa dirinya ternyata memang bertemu dengan Bilal versi dewasa. Setelah itu si Pak Pol tiba-tiba datang ke sana dan ibunya Bilal menyuruh Romani dan juga Victor untuk bersembunyi agar nggak ketahuan. Dan kalau kalian ingat adegan ini ada di episode 2 kan yang Mimin review di video sebelumnya. Ini kayak deja vu nggak sih? Ceritanya kayak keulang gitu loh teman-teman. Namun di sini bedanya emaknya si Bilal karena udah sadar, jadi dia mencoba untuk melindungi anaknya dia sehingga dia mengatakan kepada si Pak Pol bahwa dia enggak mengingat apa-apa lagi tentang apa yang dia bicarakan sebelumnya. Mungkin aja dia lagi ngigau karena panik. Itulah bedanya teman-teman. Setelah itu ibunya Bilal mau pergi ke tempatnya si Sam sehingga dia menyuruh Romani dan juga Victor untuk jangan pergi kemana-mana karena belum aman. Nah ketika ibunya Bilal pergi ke sekolahnya Sam ternyata Sam enggak masuk sekolah pada hari itu. Lalu ketika dia pergi ke rumahnya Sam malah si Samnya pergi sekolah. Kayak mana lah.
Sementara itu si Romani agak bandal nih ya, dibilang stay di rumah aja tapi dia malah pergi ke lokasi sekolah adiknya karena dia lagi kangen banget sama adiknya. Dan ternyata guys, ini juga kayak deja vu gitu loh. Ternyata suara yang didengar oleh adiknya dia itu adalah suara dari kaki si Romani yang menginjak kayu gitu. Sehingga setelah itu kan adiknya memutuskan untuk segera pergi dari sana, dan ketika dijemput oleh ayahnya dia, orang yang melihat dari kejauhan itu juga si Romani. Wadaw. Kemudian Sam pergi menemui ibunya Bilal dan dia mengatakan bahwa dirinya bersama Bilal versi dewasa. Dan disitulah emaknya Bilal pun udah menerima anaknya apa adanya karena dia pun udah tahu cerita yang sebenarnya dari Romani dan juga Victor. Dia pun langsung memeluk anaknya Bilal. Setelah itu mereka juga dikejutkan dengan kehadiran Romani dan juga Victor versi dewasa. Dan terjadilah reunian kecil di antara mereka berempat, walaupun di sini Sam masih dalam keadaan yang masih lebih muda di antara mereka. Setelah itu emaknya Bilal mengatakan bahwa dia akan mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dan mengembalikan semuanya seperti semula. Namun untuk pertama mereka perlu mencari tempat bersembunyi untuk Victor, Bilal, dan juga Romani. Ketika mereka pergi ke tempat persembunyian, di situ jugalah ternyata emaknya si Bilal menyempatkan memberikan hadiah ulang tahun kepada anaknya. Seneng banget tuh dia dapat kado ulang tahun yang unlimited gitu barangnya. Nah, tempat persembunyian mereka adalah di rumah neneknya si Sam dan juga Victor. Setelah itu mereka ditinggalkan di sana karena Sam dan juga emaknya Bilal mau pergi menjalankan rencana selanjutnya. Nah, setelah itu si Victor cerita nih sama Bilal kalau dirinya itu masih sakit hati banget sama Sam, apalagi kepada orang tuanya yang selalu tidak memperhatikan dirinya. Dan ketika itulah dia marah dan menunjukkan kekuatannya di depan si Bilal. Dari sinilah si Bilal tahu kalau ternyata si Victor ini cukup berbahaya ketika dia lagi dalam keadaan yang emosi. Sementara itu Romani pergi ke supermarket tempat ibunya bekerja dan di sana dia mengatakan bahwa dirinya adalah Romani versi dewasa. Awalnya ibunya nggak percaya dan mengira bahwa si Romani ini berbohong. Setelah dijelaskan oleh Romani, alhasil ibunya percaya bahwa orang yang ada di hadapannya dia adalah anaknya sendiri. Setelah itu Romani menceritakan semuanya gimana 4 tahun kemudian di masa depan bahwa ibunya itu bakal koid karena disebabkan oleh ayah tirinya. Namun ibunya enggak percaya sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh Romani. Ibunya nggak mau mendengarkan dan mencoba mencari kegiatan lain, namun tiba-tiba aja sakit jantung ibunya kumat dan Romani pun ternyata memiliki kekuatan untuk menghentikan waktu sementara. Setelah itu Romani membantu ibunya dan langsung menelpon rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama, dan untung aja sih setelah itu ibunya nggak kenapa-napa. Kemudian ternyata si Pak Pol mendapatkan rekaman di supermarket tempat ibunya Romani bekerja, tapi untung aja dia tidak melihat penghentian waktu yang dibuat oleh si Romani. Lalu dia bertanya nih kepada ayah tirinya Romani. Lalu ayah Romani mengatakan bahwa suara rekaman tersebut bukan suara dari si Romani, itu adalah orang yang berbeda. Sehingga si Pak Pol memilih untuk tidak melanjutkan penyelidikannya tentang hal tersebut. Setelah itu Romani mengatakan kepada teman-temannya bahwa dirinya ingin membawa adiknya untuk tinggal bersama mereka karena dia nggak mau adiknya tinggal bersama si ayah tirinya. Awalnya mereka nggak memperbolehkan Romani, tapi dia tetap aja keras kepala. Lalu mereka memutuskan untuk pergi bersama, namun si Victor malah memisahkan diri karena dia ternyata pergi ke tempat ayahnya dia. Dia nggak tahu ternyata ayah itu ternyata masih kangen banget sama dia dan juga terus memandangi fotonya dia. Tapi dia malah berburuk sangka dan mengira ayahnya cuma fokus bekerja tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dan ketika dia menemui ayahnya, terlibatlah perdebatan di antara mereka berdua. Dan ketika itu ayahnya tersadar kalau orang itu adalah anaknya Victor. Dan setelah itu Victor memilih untuk segera pergi setelah ayahnya menyadari bahwa itu dirinya. Sementara itu Romani, Sam dan juga Bilal sudah sampai di rumahnya Romani dan menunggu ketika ayah tirinya pergi. Mereka pun langsung masuk.
Lalu Romani pergi menemui adik tirinya, namun adiknya kan nggak tahu kalau itu adalah Romani dan dia pun langsung pergi kabur. Tapi setelah dijelaskan oleh Romani, akhirnya adiknya percaya bahwa itu adalah kakaknya. Lalu dia memeluk kakak tersayangnya itu. Namun ternyata si ayah tiri Romani itu balik lagi dong karena dompetnya ketinggalan. Alhasil mereka ketahuan dan juga keciduk. Dan terlibatlah keributan di antara mereka dengan ayah tirinya si Romani. Dan mereka pun enggak sanggup melawan ayahnya Romani. Walaupun Romani udah mencoba menghentikan waktu dan langsung menghantam ayahnya, tapi ternyata tetap aja mereka kalah kekuatan. Namun tiba-tiba aja si Romani dibuat kaget karena ayahnya menjadi tua seketika. Dan ternyata itu adalah kekuatan dari si Victor yang bisa mempercepat waktu. Nah, kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Kita lihat di episode 5 dan 6 yang bakal Mimin review sesaat lagi. Thank you for watching. See you on next video guys. Bye-bye.